Kita akan bahasan kita pada sore hari ini masuk di bab yang kedua, kalau tidak salah ya. Bab yang kedua, tubuh Kristus dan otoritas gereja. Saya lupa sampai di mana, namun saya percaya ini sudah kita bahas di pertemuan terakhir. Dan kebetulan banyak hal yang terjadi di hari-hari ini, juga saya akan bahas secara review dan bahas secara mendalam bagi yang belum dibahas. Oke, kita akan mulai ya. Selamat datang buat Bu Levina juga. Selamat sore, Salam. Buat Bu Levina, selamat malam. Selamat malam. Ya, Shalom Kak, malam. shalom. Sehat selalu. Ya, tubuh Kristus dan otoritas gereja. Nah, jadi kita semua ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Kalau kita hidup di dalam tubuh Kristus, kita ini adalah anggotanya juga. Kita selain anggota juga kita adalah tubuhnya. Kita diakui sebagai tubuhnya, sebagai anggota tubuhnya. Dan bersama-sama dengan orang percaya lain, di seluruh penjuru bumi ini kita pun ada dalam tubuh Kristus. Oke, nah maka kita semua mengetahui ada yang namanya kesatuan tubuh Kristus ini. Lewat apa? Lewat gereja ya teman-teman, lewat pengakuan iman rasuli. Mengandung satu bentuk pengakuan bahwa kita semua ada dalam satu tubuh Kristus. Ini ayat-ayatnya. Nah, setelah kita menerima bagian dalam anggota tubuh Kristus sebagai anggota tubuh Kristus, kita kemudian menerima pengutusan. Nah, teman-teman yang kemarin hadir di retret pasti menerima ya. Ini aku, utuslah aku. Bukan cuma sembarangan bilang ya ain aja dulu, tapi sebetulnya kita mesti bertanggung jawab. Karena pada faktanya kita ini telah menerima yang namanya pengutusan secara langsung ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Apa yang telah Tuhan tanamkan di hati kita, wajib kita teruskan kepada tubuh Kristus, kepada anggota tubuh Kristus, dan kepada setiap jemaat, dan kepada setiap anggota tubuh yang lain yang hendak menerima kepenuhan kasih-Nya. Nah, pengutusan ini disertai juga dengan kuasa dari Roh Kudus yang tertinggi. Ya, artinya apa yang tertinggi? Bahwa ternyata Roh Kudus ini yang menjamin kita untuk kita melakukan setiap hal yang benar di mata Allah. Nah, nanti saya akan jelaskan juga bahwa Roh Kudus ini yang menjamin serta melindungi kita dalam perkara-perkara penugasan itu sendiri. Ya, dalam hal kita tidak lagi merasa tidak layak, tidak merasakan diri kita ini masih banyak dosanya. Betul kita belum sempurna. Betul kita mungkin masih berpikir salah. Betul bahwa kita penuh dengan kelemahan. Tapi kita telah diberikan Roh Kudus untuk melindungi kita, untuk tetap mengerjakan bagian-bagian kita sebagai anak-anak Allah yang taat dituntun oleh Roh Kudus. Nah, ini ayat-ayatnya bahwa kita sudah diutus oleh Tuhan ketika murid-muridnya sendiri ketika melihat gurunya naik ke sorga, ini juga menjadi amanat agung bagi kita, ya teman-teman. Nah, kita sekarang menyadari dari kuasa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus itu, ya, kita mempunyai sumber kuasanya memang dari Roh Kudus. Tapi ingat, nah saya mau kita sekarang melihat ini sumber kuasa gereja Tuhan Yesus. Oke, Iblis mencoba menawarkan kuasanya kepada Yesus pada awal pelayanannya asal ia mau menyembah iblis. Tetapi Tuhan Yesus memilih jalan ketaatan kepada Allah Bapa dan mengalami aniaya. Ia menang dan memperoleh kuasa dan kemuliaan itu dari Allah Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi itulah yang kini menyertai gereja Tuhan Yesus. Jadi sejak kita mengetahui ya adanya satu penawaran yang diberikan kepada Tuhan Yesus ini yang berasal dari si iblis ya, asalkan Yesus mau menyembah iblis, mau mentaati apa yang diperintahkan iblis, meskipun itu tampaknya baik dan bisa dilakukan Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus memilih jalan ketaatan kepada Bapa dan mengalami penderitaan, bahkan mengalami maut. Ia menang dan memperoleh kuasa dan kemuliaan itu dari Allah Bapa. Nah, kuasa dari tempat yang maha tinggi berdasarkan ketaatan itulah
yang kini menyertai gereja Tuhan Yesus. Saya mau bilang ini berdasarkan dari ketaatan pada Allah sendiri. Ketaatan untuk dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Otoritas berupa ketaatan ini, otoritas yang berasal dari ketaatan ini otoritas yang tertinggi dari semua otoritas yang ada di alam roh. Karena sebetulnya power dan tenaga yang diberikan oleh dunia ini pun ada. Nah, nanti saya akan jelaskan ya lebih dalam. Tapi kita mau baca dulu ayat-ayatnya. Lukas 4 ayat 6. Saya mau minta Bu Monica untuk baca. Lukas 4 ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Makasih Bu Monica. Lalu kemudian Matius 28, 18-20. Silakan Ibu Yohana. Iya, Pak. Iya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak Doni. Nah, teman-teman, mari kita lihat sumber kuasa. Sumber kuasa ada dari si iblis. Sumber kuasa ada datang dari Allah Bapa. Nah, teman-teman, saya mau garis bawahi ini ya. Sumber kuasa itu dari mana datangnya? Tentu semua kuasa datangnya dari Tuhan, betul? Tapi Tuhan memberikan memberikan kuasa juga pada masa Ia menciptakan langit dan bumi. Ia memberikan kuasa itu juga kepada ciptaannya, termasuk malaikat-malaikat. Salam selamat sore Bu Muni, Bu Marta Mida. Bergabung. Malam Pak, selamat sore. Iya, perasaan Shalom, Pak. ini ulang tahun ya kemarin ya. Ulang Ya tahun Pak, terima kasih. ulang Terima tahun kasih. baru rasanya kemarin ulang tahun, sekarang ulang tahun lagi. Emang ulang tahunnya kemarin ya, Bu? Iya Pak. Iya. Perasaan tahun Iya, kemarin ulang tahun, sekarang ulang tahun lagi, gitu ya? Di tahun lalu lah Pak. Oh iya, tahun lalu ya. Oke, betul. Iya. Iya. Terima kasih ya Pak Terima untuk kasih sehat teman-teman selalu Bu Pak Mundi. Doni. Iya. Doa Terima dan kasih sudah ucapannya. bertemu di retret juga dengan Bu Marta Mida. Terima kasih. Amin. Eh, sumber kuasa datang dari Tuhan harusnya. Nah, Tuhan memberikan kuasa kepada makhluk ciptaannya, termasuk malaikat-malaikat Tuhan. Dan ketika malaikat-malaikat Tuhan itu punya kuasa, ya, punya seolah-olah satu wewenang, ya, punya satu power, tapi ternyata di balik itu semua dia punya satu keinginan pribadi, gitu loh ya. Dia punya keinginan pribadi, kemudian dia ingin menyamai Allah yang maha tinggi, gitu loh ya. Nah, apakah ketika iblis diusir keluar dari sorga, dicampakkan ke bumi, ke dunia orang mati, kuasanya hilang? Enggak hilang. Powernya hilang enggak hilang. Gitu ya teman-teman. Manusia pertama Adam dan Hawa gitu, kemudian ketika diciptakan oleh Tuhan dengan rohnya, dengan nafasnya, kemudian dia jatuh ke dalam dosa, apakah kesaktiannya, power urapannya, ke kuasa dari Tuhannya hilang? Tidak juga. Diusir keluar dari Firdaus, Taman Eden, apakah keluar? Ketika mereka keluar, mereka nihil kuasa? Enggak, mereka punya kuasa. Yang kita kenal ada kekuatan laten dalam jiwa mereka, manusia itu sendiri. Nah, jadi ketika manusia itu sekarang menjadi, ada Olin juga, selamat datang bergabung Olin, selamat malam waktu Australia. Selamat malam, Pak Doni. Dan Olin juga baru ulang tahun kemarin ya, kalau nggak salah. Iya, Pak Selamat Doni. ulang tahun Olin, Tuhan berkati, Terima sehat selalu dan kasih, Pak sukses selalu. Doni. Ya, Amin, ya. banyak yang ulang tahun ya. Sebentar lagi ulang tahunnya Tuhan Yesus ya. Ulang tahun. Oke, jadi ketika eh, manusia keluar dari Firdaus atau Taman Eden, dia
mempunyai masih mempunyai kekuatan laten dalam jiwanya meskipun tidak mengenal Tuhan. Tapi ada satu hal yang membuat kita bisa mengerti sekarang ketika manusia itu diusir keluar dari Taman Eden, manusia mempunyai kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk menjadi sama seperti Allah. Dalam hal punya pengetahuan baik dan jahat. Karena mereka memakan dari buah pohon itu. Yang justru Tuhan larang untuk makan. Nah, tapi dengan cara mereka makan itu, mereka memakannya, mata mereka terbuka. Apa yang membuat mereka terbuka? Buah itu memberikan pengertian. Memberikan satu pengetahuan. Baik dan jahat. Dalam arti gini, manusia pada saat itu hingga hari ini mempunyai jiwa yang terbuka, pemahaman yang terbuka, bahkan mata yang terbuka kepada hal-hal yang ada di luar Tuhan. Nah, saya mau bukain dulu sebentar. Ya, ketika saya pulang dari tempat retret kemarin, ada yang pengen denger ceritanya nih. Oh, ini seru ceritanya. Ada yang pengen denger ceritanya? Tes, suara saya jelas terdengar. Kok kekersekan nih? Tes, 1, 2, 3. Jelas suara saya? Jelas, Pak. Jelas ya. Bu Mundi pulang naik bis ya sama Bu Marta ya? Iya, Pak. Betul. Betul. Nah, Iya. saya dan kami rombongan dari Bandung itu menumpang mobilnya Ibu Som. Ibu Som itu seniornya RTM lah ya gitu ya. Nah, kami pulang jam 2:30, mampir dulu di Bogor, membeli sesuatu dan kemudian pulang. Dan ketika pulang itu udah malam lewat tol Cikampek Purbalunyi dan saya baru ngeh ya, tempat di mana kecelakaan di minggu yang lalunya. Ya, ada 14 kendaraan bertubrukan gitu. Apa namanya dihantam oleh truk yang blong. Hanya satu yang meninggal. Nah, kemudian ketika saya pulang lewat jalan itu, saya ngikutin karena waktu itu hujan cukup deras dan gelap. Ada beberapa hal yang saya lihat, yang saya alami. Pak, itu pulangnya atau berangkatnya? Pulangnya, Pak. Pulangnya. Oh, pulangnya. Kan Oh. berangkatnya masih terang. Ya, Oh, itu sampai itu udah gelap ya, Pak ya? udah gelap, udah Oh, hujan lebat sekali. oh iya. Ada beberapa hal yang saya lihat. Satu, ketika kami jalan menuju jalan Purbalunyi itu ya, seperti ada yang menaungi seluruh tempat itu. Gambarannya seperti kanopi atau seperti batu nisan. Aneh ya. Lalu saya pikir ini kok ada yang nutupin jalan ini. Apa ya? Kanopi. Mirip kanopi atau batu nisan. Tapi kan ini jalannya jalan terbuka, langit terbuka. Sepanjang jalan tuh saya lihatnya begitu. Yang pertama. Yang kedua, karena pandangan saya terbatas malam itu, jadi saya cuma ngira-ngira jalannya ini. Ngira-ngira dalam arti gini, saya ngikutin mobil di depan aja gitu. Nah, ngikutin mobil di depan itu kan mobil truk ya. Truk itu kan lampunya banyak di belakangnya karena mereka memberikan kesempatan buat pengemudi di belakangnya agar hati-hati gitu. Nah, si si mobil yang saya turuti dari belakang ini tiba-tiba anehnya itu mobil naik ke atas, terbang gitu. Loh, saya bilang sama Ibu Sylvie, loh, itu mau arah kemana truknya? Nah, Bu Sylvie kan waktu itu masih ngantuk-ngantuk. Dia nggak gitu ngeh apa yang saya omongin. Si truk yang saya tuturin tuh apa ya? Ikutin itu sampai dengan melaju ke atas dan hilang tiba-tiba. Jadi apa iringan-iringan mobil yang menapaki jalan yang banyak lubangnya, yang banyak perbaikannya di malam itu. Untung saya nggak ikuti untuk terbang ke arah mana gitu loh, karena saya berpikir ngikutin itu mobil di depan saya cukup, ternyata itu arahnya nggak tahu kemana. Mungkin entah arahnya kemana ya, saya juga nggak tahu. Jadi saya nggak ikutin karena ini berbeda iringan tiba-tiba gitu. Dan yang ketiga ada mobil beriringan di tempat yang berbeda, itu mobil masuk ke bawah. Aneh, ke bawah mana itu? Ke bawah bukit, ke bawah gunung.
Dan itu tempat yang sama sekali bukan mobil apa namanya, bukan mobil yang di tempat jalan yang betul itu. Itu arahnya kemana nggak tahu, gelap. Itu tiga kejadian yang saya pikir ini apa artinya, teman-teman ya. Nah, di situ saya kemudian merenungkan bahwa mungkin terjadinya banyak kecelakaan ya cuman gara-gara itu. Ngikutin mobil di depannya yang nggak jelas. Iringannya ke arahnya kemana. Nah, teman-teman, saya pas pulang-pulang dari retret dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya berupa apa yang ditanamkan ke dalam diri kita berdasarkan siapa atau apa, dalam bentuk apa itu ditanamkan. Bisa jadi itu dari Tuhan, ya. Bisa jadi itu dari si jahat. Nah, kok bisa, Pak? Bisa. Nah, manusia jasmaniah yang kita sekarang kenakan ini, manusia yang jasmaniah yang masih punya banyak keinginan, ya, masih punya daging, masih punya celah-celah dalam jiwa yang terbuka kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia lewat lewat dunia oleh si jahat. Dan kita mungkin masih terpeleset di area-area itu. Maka teman-teman hati-hatilah dalam memilih hal-hal yang perlu kita pilih. Nah, lalu yang terjadi kemudian ketika saya menuliskan ini dalam bentuk renungan, ya, kan ini sudah mau masuk ke dalam musim Natal ya, ada Natal-Natal. Nah, kebetulan saya itu mendapati renungan seperti ini. Bentar, saya buka dulu. Oke, bentar ya. Nah, loh, salah. Nah, ini yang harusnya ada di dalam hati kita. Masa depan ada di tangan Allah. Mengapa kita bisa saja masa depan ini menjadi hal yang misteri? Ya memang ada juga bagian-bagian misterinya. Bagian-bagian yang kita masih belum tahu memang betul. Tapi sebagian besar masa depan itu ada di depan kita ini. Semuanya secara umum dan secara general itu sudah ada dalam Alkitab. Udah direncanakan oleh Allah. Bahkan sudah digenapi secara dunia roh. Sudah tergenap. Sudah terlaksana. Jadi tugas kita apa? Ngikutin peran-peran yang menjadi bagian kita apa dalam proyek Allah ini. Nah, makanya bersyukur teman-teman ikut retret kemarin karena teman-teman sudah diberikan satu bentuk arahan yang jelas. Apa yang perlu dilakukan di masa-masa setelah panen besar ini. Ya, teman-teman ya. Untuk apa panen ini dilakukan dan untuk apa panen ini mesti terjaga dengan baik. Karena kita mesti tetap berbuah di dalam kerajaan Allah dengan cara yang sangat tepat. Namun ingat, masa depan itu bukan milik siapa-siapa. Hanya milik Allah dan kita mesti masuk ke dalam masa depan yang milik Allah ini. Nah, teman-teman, kalau masa depan tahun 2025, apa yang teman-teman dengar? Oh, banyak ketidakpastian. Oh, banyak yang akan menjadi negara-negara yang tumbang karena ekonomi tumbang. Tidak ada satu negara pun yang pasti akan tetap bertahan dengan ekonomi yang seperti stabil seperti di masa-masa yang lalu. Malah akan banyak yang tumbang. Mengapa? Karena banyak prediksi, banyak ekonomi, banyak ekonom-ekonom, banyak para pakar-pakar keuangan memprediksi tahun 2025 itu adalah tahun yang sangat berat. Nah, mulai sekarang teman-teman stop dengar-dengar yang begitu. Mengapa? Stop dengar-dengar yang begitu. Karena masa depan kita ada di tangan Allah, bukan ada di tangan para ekonom-ekonom, bukan di tangan BMKG, bukan di tangan orang-orang yang pintar memprediksi dan meramal hal-hal yang akan datang di masa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, lihat ini teman-teman, saya pernah berbincang-bincang dengan Bu Sylvie di suatu sore yang indah dan menikmati kopi seteguk dua teguk gitu ya. Dia bilang begini, hati-hati Habi gitu ya. Hati-hati kalau kita sedang berbicara ngobrol hal-hal yang tidak terlalu penting.
handphone kita ini bisa mendeteksi omongan kita. Ah, masih iya. Saya cek di Google Search, smartphone bisa membaca pikiran, ponsel membaca pikiran, dan mereka bilang mungkin saja. Loh, setelah saya baca-baca lagi secara literatur, secara pengetahuan yang tepat, ternyata smartphone tidak bisa membaca pikiran. Cuman dia menawarkan ide dan gagasan. Mengapa dia punya kemampuan menawarkan ide dan gagasan? Karena kita membuka kepada berbagai-bagai kemungkinan diawali dengan keinginan. Dari mana kemudian dia bisa memberikan gagasan dan ide-ide itu? Dari apa yang kita ucapkan, yang kita obrolkan, yang kita tuliskan dalam WhatsApp, WhatsApp group, Facebook, Messenger, dan Instagram. Itu yang namanya Meta. Meta ini mengafiliasi semua yang ada dalam sosial media yang paling besar di seluruh dunia ini, diantaranya Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Dan itu ada dalam satu satu dunia artificial intelligence, satu yang orang-orang bilang AI. AI mendeteksi apa yang kita tulis, yang kita ucapkan, yang kita obrolkan di sosial media. Oke? Jadi di sosial media dia membaca, merangkum, dan kemudian mencoba untuk menganalisa. Memang seperti itu tugasnya. Data-data itu kemudian menjadi data yang diterjemahkan dalam bentuk iklan. Dan AI menawarkan iklan. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang kita tulis, yang kita cari, yang kita obrolin di dalam sosial media. Dia tawarkan. Mungkin teman-teman bisa pernah ya melihat satu barang di Shopee, di Tokopedia, dan kemudian tiba-tiba beranda-beranda sosial media kita dipenuhi dengan iklan-iklan yang kita cari tersebut. Ada yang cari panci, ada panci terus seharian itu ya, data-data panci. Panci-panci yang dari murah sampai yang paling mahal. Ketika kita melihat iklan yang seolah-olah menerjemahkan apa yang kita pikirkan, yang kita mau, sebenarnya itu adalah hasil dari kalkulasi apa yang kita pegang. Tempat yang kita datangi, yang kita obrolin dengan orang-orang di WhatsApp, atau siapa saja yang kita temui. Jadi Google Maps itu mendeteksi langkah-langkah kita berapa langkah setiap hari, terutama di dalam ponsel yang lebih pintar lagi ya, mendeteksi air yang kita minum, dan kemudian semuanya itu dikalkulasi, dan kemudian kita diberikan satu pilihan-pilihan berupa, yuk misalnya kalau kamu kurang cairan nih minum yang ini, oh gitu ya teman-teman. Nah, sampai pada satu kesimpulan ternyata masa depan kita ini sudah diprediksikan. Oleh siapa? Oleh yang bikin AI ini. Siapa dia? Nah, saya nggak tahu, saya nggak mau bilang dulu. Kita sedang diarahkan untuk memilih pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ingat tadi di depan saya bilang bahwa Allah sudah merancangkan dan sudah mengetok palu. Ini akan segera terjadi dan ini sudah terjadi di alam roh. Tinggal bagian kita menjadi para pemain-pemainnya. Seperti apa yang Allah inginkan? Apakah bejana kemurkaan atau bejana kemuliaan? Sampai sini nangkep teman-teman Bapak Ibu sekalian? Nangkep? Menangkap ya? Iya, Pak. Iya. Oke, nah sekarang bagian yang tidak menyenangkannya. Saya mesti bilang ya, bagian yang tidak menyenangkannya adalah dulu waktu saya masih remaja, mungkin teman-teman juga pernah melihat di bioskop, ada judul film bioskop namanya The Final Destination. Ini film, semua para pemainnya ceritanya. Semua para pemain film di film ini, ceritanya aktor dan aktrisnya, ceritanya perannya ini ya, itu dalam satu mobil mereka sedang berjalan dan kemudian sedang naik kora-kora gitulah, roller coaster, dan kemudian mereka semua jatuh, roller coasternya rusak dan semuanya hancur, semuanya mati. Namun mereka akhirnya ketika kemudian setelah mereka
terpental ke sana sini, kemudian mereka hanya mimpi. Itu ceritanya tuh ya. Ketika mereka bangun, mereka cuma mimpi sebelum roller coasternya itu berjalan. Jadi itu ada di roller coasternya udah ada. Nah, ketika mereka mencoba untuk eh, apa namanya lolos dari bencana itu, mereka didorong untuk mereka tidak naik dan mereka keluar dengan tiba-tiba dari roller coaster itu. Dan benar ternyata yang terjadi setelah mereka keluar dari roller coaster itu kemudian mengalami kecelakaan. Mereka merasa beruntung karena mereka telah memilih pilihan yang tepat. Tapi berikutnya satu persatu para pemain-pemain di film itu, dalam film itu mereka mati satu persatu dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Dan sudah diprediksi sebelumnya lewat apa yang ditanamkan dalam pikiran mereka. Jadi film ini mau mengisahkan tentang umat manusia diarahkan untuk memilih pilihan-pilihan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi istilahnya seperti takdir gitu ya. Seperti satu bentuk jalan yang tak mungkin dihindari. Pasti. Dan saya mau kasih tahu umat manusia, seluruh manusia di muka bumi ini tidak mungkin bisa menghindari satu panggilan. Yaitu mati. Dan kemudian dihakimi. Semuanya mesti mengalami itu. Tapi siapa yang dalam Tuhan tidak mungkin dihakimi lagi. Karena mereka sudah pindah dari dalam laut ke dalam hidup. Dalam kerajaan Allah. Mereka diberikan satu tuntunan ilahi dan tidak lagi diprediksi untuk memilih pilihan-pilihan yang diperuntukkan untuk binasa dari si iblis atau dari si jahat. Oleh karena itu, sejak awalnya, nah ini teman-teman, mengapa manusia itu dihakimi dan kemudian mati binasa? Karena manusia pada keseluruhannya mereka melihat visi yang ditanamkan oleh si iblis sejak di Taman Eden. Dalam Kejadian 3 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Saya minta yang baca Ibu Mundi yang ulang tahun kemarin. Silakan Ibu Mundi tolong dibaca. Kejadian 3. Ayat 4. Kejadian 3 ayat 4. Kali-kali kamu tidak makan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Amin. Ya, terima kasih Bu Mundi. Sama-sama, Pak. Jadi Allah melarang Adam dan Hawa untuk makan buah ini. Di hari kamu memakannya, kamu pasti mati. Dan matikah mereka ketika mereka memakannya? Tidak. Tapi mereka ketika memakannya, mata mereka terbuka. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si iblis. Bahwa si pohon itu buahnya ketika dimakan, mata mereka akan terbuka. Terbuka kepada apa? Kepada hal-hal yang mesti mereka lihat dengan pengetahuan baik dan jahat yang bukan didasari dari Allah sendiri. Nah, apakah isinya baik dan jahat itu? Baik dan jahat itu isinya berupa apa? Tampaknya hal-hal baik, normatif, mungkin berupa etika-etika dunia ini, namun itu bukan berasal dari Allah. Lagi pula, pohon itu memberikan pengertian dan menarik hati. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dalam kasus ini, manusia pada umumnya ini ternyata sudah dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa, manusia diberikan satu bentuk visi yang bukan datangnya dari Allah. Visinya akhirnya apa? Mati, binasa, dan itu semua di luar Allah. Diperuntukkan untuk akhirnya mengalami apa? Dead end. Dan sudah tidak ada lagi kehidupan di situ. Tidak ada lagi yang namanya hidup yang berkelanjutan. Sudah berakhir hidup. Dan kemudian dihakimi dan tidak didapati satu kebaikan dalam versi Allah. Terutama kebaikan dalam hal apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
apalagi dituntun Roh Kudus. Jelas teman-teman? Nah sekarang apa mungkin penasaran, Pak, lalu bagaimana dong agar kita lolos dari situ? Kan kita sudah terima Yesus. Nah sekarang saya mau kita fokus ke Yesusnya. Ya, untuk apa ia datang sebagai manusia? Untuk apa ia datang sebagai manusia dan sebagai hamba 100% agar ia mengalami maut? Nah, tapi ada beberapa hal yang mendasar yang harus saya bagikan. Oke, teman-teman siap untuk lebih dalam? Lebih dalam lagi. Ya, Siapa? Lebih dalam lagi. Siap. Kok jadi nyanyi? Lebih dalam lagi. Oke, mari kita lanjutkan lebih dalam. Kan ini cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol-ngobrol firman Tuhan. Ya. Nah, teman-teman lihat ini. Yesus pernah hidup dalam rahim Maria, ibunya. Apa yang tergambar dengan jelas di sini? Seorang bayi yang ada dalam kandungan mamahnya dan ia tidak tahu di luar seperti apa. Betul ya? Jadi Yesus dalam wujud bayi jasmania, betul-betul jasmania dan manusia ini ya. Yesus itu bergantung penuh pada orang tuanya. Dan apakah ia kemudian menjadi oh, seorang yang sudah berkuasa di saat itu? Belum. Belum lah. Ya. Sampai berapa lama dia punya kuasa, baru punya kuasa. Nah, saya nggak tahu. Saya mau bilang kita semua mesti mengalami satu bentuk pikiran yang terbuka kepada Tuhan saja ya, bukan cuma kepada pengertian-pengertian yang saya dapatkan. Karena pada faktanya Yesus ketika dalam kandungan Maria itu pun diancam oleh kematian. Ia diberikan satu bentuk pilihan-pilihan melalui ayah dan ibunya ya. Apakah ayah ibunya ini taat nggak sama Allah? Oke. Yang pertama, siapa yang tahu? Maria ya. Maria ini adalah Maria yang kemudian eh, mengalami satu hal yang luar biasa. Ia kemudian hamil sebelum menikah. Bahkan statusnya pada saat itu ia adalah seorang tunangan Yusuf. Kalau teman-teman menanggapi ini kira-kira bagaimana? Maria tiba-tiba hamil tanpa ada yang menyentuh dia, hamil. Kepikiran nggak oleh kita Maria waktu itu terfikir dia ngerasa nanti gimana orang-orang bilang dia seperti apa, tanggapannya penilaian orang-orang seperti apa ketika mereka melihat dia hamil. Nah, ketika sebelum hamil itu ia diberikan informasi oleh malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Pertanyaan saya, apakah Maria mengerti apa yang dijelaskan malaikat? Roh Kudus itu siapa sih? Dulu belum ada baptisan Roh Kudus. Dulu belum ada yang namanya KKR. Dulu belum ada yang namanya Injil diberitakan kepada dia. Belum ada. Jadi bagaimana respon dia menanggapi berita dari surga dari malaikat ini? Dia bilang, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Terbayangkah oleh kita begitu besar berita yang ia dapatkan, begitu besar hal-hal kepercayaan yang ia dapatkan, namun juga begitu besar resikonya bagi dia untuk semua ia yang terima itu. Teman-teman kalau mendapati berita dari sorga yang demikian besar, teman-teman percayakah itu? Percaya apa?
Puji Tuhan. Tapi biasanya akal budi jiwa kita berpikir lebih panjang, lebih lama, dan bahkan mungkin bergumul. Iya gitu. Itu dari Tuhan. Iya gitu Tuhan yang mau saya seperti itu. Iya gitu. Mungkin perlu seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 8 tahun, 10 tahun untuk menyanggupi panggilan Tuhan itu. Panggilan surgawi dari Tuhan itu berupa pelayanan yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Tapi kok Maria mau? Kenapa? Belum ada penjelasannya. Pada saat itu KKR, Injil diberitakan. Roh Kudus itu apa? Dia nggak tahu. Tapi somehow, sesuatu yang dulu visi si jahat yang ditanamkan kepada manusia dan berketurunan manusia, Maria tidak melihatnya. Okay? Maria lebih fokus kepada berita sorgawi itu. Kenapa? Ia bisa mengalami kepercayaan yang sebesar itu, mengalami jiwa yang demikian seluasa itu menerima semua rencana Tuhan dengan indah. Terima kasih Tuhan. Aku ini hambamu. Jadilah padaku menurut apa yang kau inginkan itu. Nah, jawaban itu yang Tuhan mau. Siapapun dia setelah kita menerima berita sorgawi. Tapi respon kita mungkin berbeda dengan ucapan kita. Bukan? Nah, teman-teman, perlu ada keselarasan hati kita yang percaya, mulut kita yang mengaku, dan juga langkah-langkah iman yang perlu kita lakukan. So, saya tidak akan berhenti di sini. Maria memang mengambil langkah demikian, tapi hal yang sama yang terjadi juga pada Yusuf. Yusuf ketika mendapati bahwa Maria hamil, apa yang terjadi? Dia hendak menceraikan Maria, diam-diam. Lelaki mana yang kemudian melihat tunangannya itu hamil dan kemudian dia bersuka cita? Tidak ada, pasti dia terhina. Harga dirinya mungkin terluka. Dia merasa dihianati. Itu pengkhianatan yang luar biasa menyengsarakan dia. Menurut adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat dan hukum Tuhan, bagi perempuan dan laki-laki yang telah bertunangan, mereka sudah dianggap sebagai orang yang telah menikah dan telah menyerahkan mahar. Artinya bukan boleh bersetubuh setelah mereka sudah menyerahkan mahar, bukan. Tapi statusnya sudah menikah, dipandang Tuhan. Jadi nggak boleh bercerai lagi, nggak boleh berpisah lagi ya. Nah, tapi ketika Yusuf diberikan satu mimpi oleh malaikat Tuhan dan diberikan penerangan juga oleh malaikat Tuhan bahwa bayi itu dikandung oleh Roh Kudus, ya, kawini dia, dan nanti kalau anak itu lahir namain dia Yesus. Yusuf ketika bangun bukan langsung ini mimpi artinya apa ya? Saya tanya dulu gitu ya sama siapa ya, nabi siapa waktu itu ya. Nabi Yohanes mungkin ya atau siapa ya. Saya mau nanya dulu sama rabi siapa deh. Biar tahu mimpi ini artinya apa. Enggak. Dia kemudian percaya dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. So Maria ketika ditemui malaikat Tuhan langsung mengambil respon yang benar di mata Tuhan, yang baik, yang sempurna. Dan Yusuf pun sama. Jadi sebetulnya Maria nggak berjalan sendiri, tapi Tuhan pun mengoperasikan keinginannya pada pasangan ini. Berbarengan, bersamaan. Hingga mereka punya satu visi, satu tujuan yang sama. Satu visi yang sama yang datangnya dari Tuhan. Dan Yusuf tidak sempat lihat kiri, lihat kanan, lihat masa lalu, lihat masa depan. Dia nggak sempat lihat itu. Dia sempatnya lihat percaya sama apa yang dikatakan oleh berita sorgawi itu. Dan dia mengambil Maria sebagai istrinya. Dalam arti kata, dia melindungi Maria dari terpaan, fitnahan, gosip, dan kemudian mungkin cercaan. Tetangga-tetangga mereka bilang, wah belum menikah, udah hamil, gitu ya. Dan Yusuf mengambil risiko itu. Sampai suatu ketika, teman-teman, kan ini Yusuf Maria ya, diberikan visi yang sama dari Tuhan. Bagaimana dengan anak Yesus? Yesus pun sama.
Ya, apakah teman-teman juga berpikir mungkin Yesus kan Tuhan? Yesus ketika dikandung dalam Maria, dia mempunyai vulnerable yang sama-sama seperti manusia pada umumnya. Ia dikandung oleh rahim ibunya, ya, di dalam perut mamanya, dan ada ancaman yang besar ketika ia dikandung itu, bahwa apa yang sedang terjadi di masa itu, Herodes lagi nyari bayi-bayi yang lahirnya kelak jadi Mesias. Dia bunuh semuanya, dan Yesus dalam perut Maria, untungnya orang tuanya nurut sama Tuhan. Orang tuanya nurut sama sama perintah Allah ya, agar mereka pergi ke Mesir sampai dengan Herodes mati. Nah, kalau kemudian para hamba Tuhan, para penginjil, para pengkhotbah ketika dapat masalah-masalah begitu, mungkin mereka menengking masalah-masalah itu keluar dari kehidupan mereka. Aku tengking masalah keluar. Nyah, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ketika ada ancaman datang, pergilah ke Mesir. Mereka berdua pergi ke Mesir. Mereka tidak menengking masalah itu keluar dari kehidupan mereka dan mereka aman. Mereka tidak cari aman dalam versi mereka dengan kuasa-kuasa itu. Tapi mereka cari versi apa yang Allah inginkan dalam hidup mereka. Dan mereka lari ke Mesir. Sampai dengan Herodes mati dan anaknya mati. Dua raja mati dalam 1 minggu. Mati. Betul. Mati betulan. Nah, apa yang kemudian terjadi di sini? Teman-teman. Ini di pihak Yusuf, di pihak Maria kita sudah tahu. Bagaimana yang Allah lakukan lewat manusia ketika terjadinya Adam dan Hawa di Firdaus? Apakah itu sudah diselesaikan oleh Allah? Sudah. Lewat diri Kristus. Oleh karena itu, Allah menanamkan dalam diri kita pribadi Kristus yang menang atas maut. Saya kasih tahu ya teman-teman, ketika pribadi Kristus itu menang atas maut, itu tidak dilalui dengan mudah. Oke, tidak dilalui dengan mudah. Saya mau katakan seperti ini. Saat melangkah ke dalam maut, kengeriannya jelas tergambar. Ia tidak ngeri kepada maut. Karena maut ada ciptaannya. Lihat, Kolose 1 ayat 16. Karena dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu, termasuk maut, diciptakan oleh dia dan untuk dia. Mengapa Tuhan jahat menciptakan maut? Oh, dia nggak menciptakan maut. Dia menciptakan satu sarana ya, yang di dalamnya kemudian tercipta maut, yang di dalamnya tercipta juga kematian. Dia mencipta jiwa sebetulnya. Jiwa yang berpaut kepada Tuhan kemudian memunculkan kehidupan. Jiwa yang memilih di luar Tuhan, maka terciptalah maut dan kematian itu sendiri. Yang Tuhan ciptakan adalah jiwa, tapi maut dan kematian itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Itu adalah buah dari pilihan yang salah. Di mana ayatnya? Saya cari ke atas. Nih. Ulangan 30:19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini kepadamu. Oh, saya minta bacakan dulu aja. Bu Levina bisa tolong bacakan? Wah, silakan Bu Levina. Pak, Terima kasih. isi berupa kehidupan yang ada di dalam kerajaan Allah. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Betul ya? Berikutnya di bawahnya, Bu. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Terima kasih Bu Levina. Jadi yang Tuhan ciptakan itu berupa kehidupan, pilihan-pilihan manusia yang salah, yang meluncur kepada kebinasaan, pada kematian dan kepada maut. Nah, ketika di Taman Getsemani, Yesus tidak takut kepada maut. Malah dalam kitab Lukas, maut dijadikan sarana olehnya untuk mendapatkan kemuliaan. Tapi mari melihat ini semua ya. Kristus memiliki hidup tersendiri yang ada dalam Bapa. Hidup yang tersendiri bukan berarti hidup yang terpisah dari Bapa. Hidup yang ada dalam hakikatnya Bapa. Ia sendiri adalah firman Allah. Ia sendiri memang asalnya dari Allah. Ia adalah Allah. Oke? Namun totalitas penyerahan dirinya kepada Bapa mutlak karena ia di dalam Bapa juga memiliki hari-hari dan seluruhnya itu milik dia di dalam Bapaknya. Ia menyerahkan dirinya pada Bapa untuk mengalami maut. Tidak dikatakan ia tidak menyerahkan dirinya. Tidak dikatakan ia menyerahkan dirinya pada maut. Oke, jelas ya? Ia tidak menyerahkan dirinya pada maut. Jadi ia tidak surrender pada maut. Ia menyerahkan dirinya pada Bapa. Ini penting untuk teman-teman bisa bedakan. Bedanya jelas ya. Permainan kata-kata ini bukan permainan kata-kata tapi menjelaskan dengan satu perspektif yang benar-benar tajam bahwa penyerahan total kepada Bapa itu memutus visi dari si jahat dengan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan ketidakpercayaan kepada kuasa Tuhan. Itu tidak terjadi lagi dalam diri kita. Totalitas Yesus Kristus telah ia tunjukkan. Karena itu ia mengalami kengerian kepada maut. Tapi bukan ia takut kepada maut. Lihat ini, maut itu pun adalah miliknya juga. Meskipun demikian, kematian bukanlah rancangannya. Baik kematian dan maut itu pun yang kelak akan dibinasakannya. Karena ini bukan versinya Tuhan. Bukan ciptanya Tuhan. Tapi ini adalah buah dari pilihan yang salah. Nah, saat melangkah ke dalam maut, kengeriannya dengan jelas tergambar. 3 kali dia berdoa dan malaikat Tuhan menguatkan dia. Peluh-peluh yang keluar dari tubuhnya menjadi titik-titik darah, menggambarkan betapa ngerinya dia menghadapi semuanya itu. Mengapa? Bukan ia takut kepada maut. Karena ia mesti menyerahkan sepenuhnya pada Bapa. Ia mempunyai kehendak yang mesti diserahkan kepada Bapa. Buat kita sekarang pada hari ini dengan jelas kita bisa mengerti hal yang sangat berat yang terjadi hari-hari ini di masa depan yang nggak jelas, bergumul yang luar biasa, tidak ada juntrungannya, tidak ada ujungnya. Mengapa? Karena kita punya kehendak bebas yang masih seakan-akan kita punya, dan ini berhadapan dengan pilihan Allah. Jelas teman-teman? Jadi bukan dia ngeri kepada maut, tapi ia sendiri sadar pilihannya terbatas. Oke? Mana ya? Kristus membatasi dirinya untuk hanya memilih pilihan-pilihan berupa kehendak Allah. Dan ketika tadi saya bertanya di depan, sejak kapan Yesus punya kuasa? Apakah dia kemudian kuasanya tiba-tiba besar? Saya percaya roh yang dalam dirinya, firman Allah, ya, yaitu Allah, perkataan Allah sendiri, ya, sang pencipta sendiri, itu besar. Tidak pernah berubah sedikit pun ketika ia jadi manusia. Tapi kemanusiaannya dia, bejana tanah liat yang ia punya sebagai tubuh jasmaninya itu yang membatasi dia.
dengan segenap hal yang Allah percayakan kepada dia, dengan tubuh jasmaninya terbatas. Makanya dalam Lukas 2:52, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Kalau kita tetap berpikir, kan Tuhan Yesus kan masa Tuhan bertambah besar hikmatnya? Masa dia bertambah besar? Kan dia adalah Tuhan. Nah, mungkin kita jadinya bingung membedakan ketika Yesus jadi manusia, sejak jadi bayi itu kapan bertambahnya? Ini dia ayatnya. Dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kapan kita akan bertambah hikmatnya dan besarnya? Saya mau katakan, ketika ego kita semakin hilang, semakin ditanggalkan oleh Roh Kudus, maka potensi ilahi, bahkan bukan cuma potensi ilahi, kekuatan ilahi yang dalam diri kita semakin besar dan bertambah hikmatnya. Wah, tapi pilihan-pilihan yang kita buat seringkali membuat kita down, membuat kita cemas, khawatir, bener nggak sih pilihan saya? Nah, ketika kita berpikir seperti itu, yang terjadi adalah kita sedang membuat Kristus dan kuasanya ini diam. Kitanya banyak berpikir dan kitanya jadi banyak bergumul. Meskipun kuasa yang dalam diri kita demikian besar. Jelas teman-teman? Jadi untuk apa ini dibagikan? Nih, dalam pengharapan yang jelas, meskipun kita melangkah dalam ketidakpastian di masa yang akan datang, meskipun kita dalam kelemahan, meskipun kita punya satu permintaan dalam doa-doa yang belum terjawab oleh Tuhan, meskipun mungkin kita mengalami begitu banyak sakit penyakit, atau bahkan mengalami banyak problematika rumah tangga, anak, pasangan, pekerjaan, finansial, atau bahkan pergumulan yang belum dimenangkan, Yesus pun ketika melangkah, ia tahu semua apa yang ada dalam dirinya ini bisa jadi meleset. Makanya dia bilang begini, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Artinya ya, menyerahkan secara total pilihan-pilihan yang ia buat kepada pilihan-pilihan Bapa. Dan ia memilih pilihan dengan tepat. Makanya Allah tinggikan dia. Ya, Filipi 2 mana ini? Filipi 2 ayat 5. Silakan dibaca oleh siapa? Siapa yang mau baca? Bu Made ya, Bu Made ada. Bu Made. Ya, Pak. Oh, ada Tania juga. Iya. Silakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. So, ini makasih Bu Made dan Tania. So, ini bukan berarti Yesus menyerah kepada keadaan. Oke. Bukan Yesusnya pasrah. Bukan Yesusnya menyerah pada maut, ya. Tapi dia menyerahkan dirinya secara total kepada tangan Allah Bapaknya. Dan karena itu dia ditinggikan. Nanti di ayat setelah ini baru dia ditinggikan oleh Allah berdasarkan ketaatannya itu. Jadi ketaatan ini mengandung satu value yang sangat besar nilainya di mata Allah. Bahwa kita sekarang menjadi anak-anaknya yang dihormati karena berdasarkan ketaatan itu. Bukan perbuatan baik, bukan banyak sedekah, bukan. Tapi ketaatan kepada Allah dalam hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar seperti ini. Oke? Nah, satu kunci bahwa Yesus adalah seorang hamba.
Maria pun seorang hamba. Yusuf pun seorang hamba. Hamba Allah. Jadi untuk kita mengerti hal ini, value-nya sebagai siapa? Sebagai hamba yang nurutin rencana Allah. Dengan demikian rencana si iblis atas manusia di bumi ini dan segenap manusia-manusia yang punya hawa nafsu, ini sekarang kita lolos dari situ. Kita tidak masuk ke dalam golongan-golongan seperti itu. Makanya yang tadi saya bilang di awal, ini bukan satu nasib. Ini pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Sedangkan nasib, kita mesti terima semuanya itu. Ini, 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Siapa yang mau baca boleh? Olin lah ya, yang ulang tahun kemarin ya. Silakan Olin. 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Makasih Olin. Nah, bagaimana kita mengenakan kodrat ilahi? Mengenal Kristus dan mengenal kuasanya yang mulia dan ajaib. Karena di ayat 4, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Artinya Ia memberikan tuntunan berupa janji dan pasti Ia genapi. Supaya oleh janji-janji itu dan oleh segenap pengenalan dan kuasanya itu, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan pasti tidak terkena kebinasaan dunia ini. Apalagi hawa nafsunya. Nah teman-teman sekarang mengerti ya? Mengapa kita belajar hari ini seperti ini? Karena satu, pilihan kita terbatas. Kita nggak bisa lagi seenaknya seperti dulu. Kita punya kehendak Allah dalam diri kita yang mesti kita jalani. Oke? Teman-teman, jadi stop berpikir terlalu banyak dan kemudian minta tuntunan Allah sendiri, tuntunan Roh Kudus untuk kita masuk ke dalam rencana Allah itu, bukan kepada visi yang ditanamkan oleh sejarah. Nah, kalau teman-teman bertemu dengan saya pada sore hari ini hingga malam hari ini, dan kalau saya kemudian nurutin truk di depan saya waktu itu, mungkin saya nggak ada di sini sekarang. Mungkin saya entah ada di mana. Tapi ketika kemudian Tuhan nuntun saya hingga di tempat, hingga ke Bandung dengan selamat dengan seluruh anggota yang lain, dan kemudian Tuhan memberikan kepada saya tentang visinya yang saya bagikan pada sore hari ini, kita mengambil bagian kodrat ilahi, itu artinya kita sedang nurutin tuntunan Tuhan. Jadi mungkin saja masalah kita belum selesai, problematika kita belum beres, masalah-masalah masih tetap ada, masa depan pun tidak pasti, tapi ada harapan, ada janji-janjinya. Dan yang pasti kalau kita mengenakan kodrat ilahi dengan menuruti, mengenal firman-Nya setiap hari, setiap saat yang kita dapatkan, dan kemudian mengenal kuasanya itu, maka kita lolos dari jebakan hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita pada sore hari ini. Dan mari kita buka videonya, kita berfoto bersama dulu sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi. Wow, silakan buka videonya. Wah, Tania udah besar. Udah SMA nih kali ini ya. Udah SMA ya. Udah kuliah. Udah kuliah kali ya, udah kuliah. Wah, udah besar. Mari kita berfoto bersama. Bu Martamida ada? Masih berkendaraannya. Bu Monica masih ada? Masih Zumba. Oke. Bu Yohana ada? 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, barangkali ada pertanyaan, silakan. Silakan jika ada pertanyaan. Cukup dimengertikah penjelasan saya barusan? Saya, Pak. Boleh, Bu Marta, silakan. Iya. Dulu kita kan nggak ngerti sama sekali ya, Pak.
Sama, saya juga. Iya, tapi pas kemarin itu malah mengenai tentang yang musim-musim pemilu inilah. Kok jadinya seperti itu ya Pak, dunia itu gitu? Seperti apa? Mengarahnya ke sini, ke sini, ke sini gitu loh. Iya. Jadinya saya lihat kok gini ya. Makanya ya ya kita bersyukur kita tahu semua itu, tapi bagaimana supaya semua orang itu tahu lebih dalam gitu loh Pak. Karena kan kayaknya semakin penyisihannya itu makin kelihatan sekali gitu loh Pak, dunianya ini. Ya, kadang jadi kaget juga, kok jadi gini ya, kok gini. Sementara zaman waktu dulu kita kan nggak ngerti sama sekali, tapi kita bisa berjalan dengan ya yang dibilang apa, Ebenezer ya, sampai situ juga Tuhan pelihara kan. Dan memang kan masa kelaparan juga zaman Abraham juga masih ada. Dulu memang udah pernah ada gitu kan. Iya. Tapi kok yang arah ke sininya gitu Pak, makin terlihat sekali itu eh, apa produk-produk manusia inilah gitu, dunia Ya. ini gitu Pak. Terima Ya. kasih Pak. Ya kalau dilihat lagi dari FFG bertahun-tahun yang lalu, waktu terutama pas COVID ya, pas COVID kita satu hari bisa 5 atau 6 kelas tuh, saya juga lupa ya. Setiap hari loh itu selama 2 tahun, 5-6 kelas dalam satu hari ya, ingat nggak? Kita udah membagikan satu bentuk penjelasan. Orang-orang dikumpulkan berberkas-berkas, ujungnya mau kemana? Dikumpulkan oleh siapa? Oleh malaikat Tuhan atau oleh Tuhan? Dan kan kalau dikumpulkan berkas-berkas, ada yang dibakar, ada yang dibawa ke lumbung. Nah, sekarang kita cek kumpulan kita ini diarahin kemana. Saya percaya, saya sungguh-sungguh mengerti, saya sungguh-sungguh iya deh gitu ya bilang ya. Semua gereja Tuhan ngumpulin jemaatnya untuk mengenal Tuhan. Saya tahu, saya persis, oke mengerti. Tapi bukan cuma tahu tentang firman Tuhan, tapi sudah belum mengenakan kodrat ilahinya yang telah Tuhan tanamkan. Terutama ketika ia mengosongkan dirinya, ia mengambil bagian dalam sikap sebagai hamba, dan ia menyerahkan dirinya pada Bapa secara total, meskipun mengalami maut. Mau apa tidak, kita menyerahkan diri kita kepada berbagai masalah. Tapi sebetulnya yang kita serahkan diri kita pada Allah Bapa Sorgawi kita, pada tangan Allah kita. Meskipun kita mengalami masalah, tapi tidak dibiarkannya kita tergeletak. Meskipun kita mengalami berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, tapi tidak dibiarkannya pengharapan kita hilang. Mungkin doa kita belum terjawab, tapi bukankah pengharapan itu lebih besar yang telah ia tanamkan? Dalam wujud apa pengharapan itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang menjamin semua harapan itu akan terwujud. Itu dia kuncinya. Nah, teman-teman, kalau belajar tentang mengenal Roh Kudus, pasti mengenal Roh Kudus. Tapi, sudahkah ia memberikan kepada kita damai sejahteranya? Pertanyaannya mungkin dijawab dalam hati sendiri ya. Sudah atau belum? Saya percaya sama dia. Gitu loh. Gitu loh Bu Marta. Dan teman-teman yang lain. Oke. Nah, di hari-hari yang depan, banyak orang akhirnya melihat visinya si jahat yang dia dapatkan. Bukan visinya Tuhan. Meskipun tampaknya baik-baik saja. Dan tampaknya logikanya masuk, logis gitu ya. Dan menguntungkan. Maka mereka masuk ke dalam visi si jahat itu. Jadi itu makna penglihatan yang saya dapatkan ketika dalam menuju pulang di Purbalunyi. Tol Purbalunyi itu lumayan panjang, berkelok-kelok, dan waktu itu jalannya cukup gelap. Tapi puji Tuhan, pas nyampe di rumah, saya bilang sama istri saya, sebetulnya tadi pas nyetir, saya tuh ngira-ngira aja sebetulnya. Ngira-ngira jalannya ini nggak ada lubang atau gimana, yang penting saya jalan di depan. Tapi ketika jalan di depan, saya mau percayakan pada truk di depan saya. Jangan banyak dipercaya juga, karena kemudian truk yang di depan saya itu naik ke atas, entah ke mana dan hilang. Jadi jangan percaya kepada hal-hal yang di depan, percaya betul, kecuali Tuhan tuntun kita di sana. Oke? Jadi saran saya adalah begini, kita masing-masing punya Roh Kudus. Yuk,
berikan waktu kepada Roh Kudus untuk ambil semua keinginan-keinginan pribadi kita yang masih ada. Untuk ia benar-benar tuntun kita dalam jalan-jalan yang kelak akan lebih sulit dari hari-hari ini. Itu saran saya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Boleh, Vina, silakan. Eh, benar yang tadi Bapak bahas kalau hari-hari ini kita banyak jebakan yang kita tidak sadar gitu. Ya. Kok semakin nyata begitu. Kalau iblis tuh bekerja, dia membawa kita mengalihkan kita punya perhatian gitu. Jadi kita harus benar-benar berpaut, artinya benar-benar minta Roh Kudus yang tuntun, yang pimpin dalam berpikir, di dalam mengerti semua apa yang kita lihat, apa yang kita mau berbuat itu semuanya harus dituntun Roh Kudus. Ya. Seperti saya belakangan ini di dalam Instagram itu sudah berapa kali saya itu dimasukkan dalam satu grup. Grup itu grup bisnis. Bisnis besar, Pak. Profit. Itu saya sempat ikuti, sempat lihat. Dibilang investasi 1 juta dapat 5 juta. Terus investasi 5 juta dapat 100 kan. Pokoknya semakin yang dia invest sekian, dia dapatnya beratus-ratus. Saya lihat ini apa ini? Daripada saya pusing, saya keluar grup. Terus saya ini hapus. Seberapa kali begitu? Sebenarnya ini apa ini gitu. Ya sudah, saya lewati. Terus satu lagi, saya heran ya. Terus saya ingat firman Tuhan bilang, apa yang kita tidak suka itu yang kita lakukan. Nah itu saya kurang kok bisa ya. Saya tidak suka tapi kenapa kok saya lakukan gitu. Artinya saya masuk Facebook, saya masuk YouTube, dan saya ikuti. Terus saya sadar loh, kok saya kok di sini gitu. Harusnya kan tadi di sini gitu. Terus saya keluar. Terus hati saya, Tuhan bilang, sudah kamu keluar, kamu berhenti untuk ikut itu. Ya sudah saya keluar. Terus bilang, Tuhan, saya kenapa ya? Terus saya langsung ingat firman yang kita tidak suka itu yang kita lakukan. Kok kenapa saya begitu ya? Itu Pak yang saya alami itu semakin nyata itu kita tuh dibawa begitu. Dibawa keluar. Dibawa keluar apa dari dunia punya gitu, kita ikuti gitu. Terus saya kembali dari sebagai Tuhan, saya sudah salah ini Tuhan, saya keluar gitu. Ya misalnya di YouTube atau berita-berita, memang sih ada sih kayak berita-berita yang saya ambil, terus saya bawa dalam doa, mengenai misalnya kita punya pemerintahan ini, presidennya seperti apa gitu. Tetapi terkadang saya sadar lagi, kenapa ya? Terus saya dikasih ingat firman Tuhan itu. Jadi memang yang tadi Bapak jelaskan itu memang hari-hari ini itu si jahat itu, iblis itu dia benar-benar mau mengalihkan perhatian kita supaya kita tidak fokus dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan hari-hari ini. Memang benar-benar harus bergantung penuh dengan Tuhan, itu tidak boleh ada celah sedikit pun. Supaya Tuhan mengarahkan kita untuk mengerti, oh iya yang Tuhan janjikan itu sekarang sudah mulai terbuka. Betul. Itu Pak yang saya lihat sekarang ini sudah mulai terbuka apa yang Tuhan janjikan buat saya itu. Langsung senang sama Tuhan, terima kasih. Mengenai saya punya anak yang tes sudah masuk kuota di sana, dia sudah dia masuk ranking 2 juga Pak seluruh Indonesia. Puji Tuhan. Di KPU Pak. Jadi itu yang saya sangat bilang Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin. Itu jadi ada yang Tuhan ajarkan saya, kamu harus tetap seperti ini, harus tetap rendah hati, kamu tidak boleh sombong. Kalaupun ke depan
apa yang aku buat untuk anakmu, kamu harus terima. Jadi itu saya mulai melihat Tuhan proses anak-anak satu persatu. Yang tadinya saya berpikir, kapan ya Tuhan? Tapi sekarang dia sudah mulai mengalami Tuhan sendiri, yang saya penyanyi nomor 2. Amin. Itu dia seperti sama saya, itu hati saya bilang, Tuhan, saya begitu bahagia sekali kalau melihat hal ini. Jadi saya percaya Tuhan akan bawa terus anak ini supaya dia mengalami Tuhan secara pribadi tanpa saya harus mengajar-ngajar, tapi dia suka diskusi sama saya tentang ke depan seperti apa, dia harus bagaimana dan bagaimana. Itu Pak. Jadi saya sangat bersyukur, Tuhan itu sangat baik, Pak. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Makasih Bu. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Bu Levina. Oke. Dan termasuk ketika kita sedang mengalami kekeringan ya, kekeringan rohani lah gitu ya. Dan kita ingin mendengarkan khotbah-khotbah tertentu. Lalu cek khotbah tentang apa? Kekeringan dalam wujud apa? Misalnya kekeringan tentang keuangan gitu ya. Khotbah tentang keuangan. Ya. Kan ada keywordnya ya, cari di YouTube atau cari di Instagram Reels. Dan sebetulnya yang kita ingin cari itu si YouTube lah, si sosial media, Instagram, Facebook lah, akan mengkalkulasi yang menurut mereka cocok untuk kita. Nah, teman-teman di sini aja kita langsung kemudian kita mungkin lihat, oh ini bagus nih khotbahnya, di-share, dicatat renungannya gitu ya. Kemudian kita mungkin harus akan khotbah lagi, cari yang lain. Dan seberapa jauh kemudian khotbah yang kita dapatkan, pertanyaan saya, apakah betul itu yang Tuhan inginkan? Bukan saya bilang khotbahnya salah, bukan berarti gerejanya salah, bukan berarti isi materinya itu salah, bukan. Tapi yang kita ingin dengar, itu seringkali yang nuntun kita ke dalam hal-hal yang kita pikir itu benar. Dan ujungnya ternyata untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ternyata mungkin tidak. Karena yang menjadi dasarnya adalah yang menjadi dasar keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Nah, saya mau bukain lagi, untuk kita tidak terjebak kepada yang begitu-begitu dan terlalu jauh, kita mesti mengalami pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Itu dalam Filipi 2 tadi ya, Filipi 2 ayat 3. Siapa yang mengalami Yesus Kristus, maka ia pun sanggup mengalami kasih Tuhan Yesus untuk sanggup memahami dan mengasihi sesamanya. Ini ayatnya ada tadi di Filipi 2:5-8. Nah, ingat, kita bukan lagi manusia duniawi yang tertipu daya si jahat ketika kita mengenal Kristus. Sejak kita mengalami Kristus, kita menghidupi kodrat ilahi, panggilan Allah kepada mereka yang hendak diselamatkan kepada hidup yang sebenarnya. Lolos dari jebakan duniawi, dari hawa nafsu mereka yang menyesatkan. Karena itu ada penguasanya ya, berupa si jahat. Nah, tapi ingat teman-teman, tadi yang menjadi dasarnya, ya, yang menjadi dasar bahwa kita kemudian mencari hal-hal yang kita ingin dengar, itu apa? Bentar, saya cari dulu. Nih, visi kehidupan Kristus bisa terlihat jika kita sudah ada dalam Kristus. Udah pindah daerah ya, dalam kerajaan Allah. Dan yang saya garis bawahi dengan tegas, di dalam persekutuan dengannya. Tadi ingat pertama kali saya bilang ketika kita mengalami kekeringan rohani. Mengapa kita mengalami kekeringan rohani? Karena kita sudah lama tidak persekutuan pribadi dengan Tuhan. Sudah lama kita tidak bersatu teduh bersama-sama dengan Tuhan. Sudah lama kita tidak berjaga-jaga bersama-sama dengan Tuhan. Kalau Bu Mundi dan Bu Marta yang hadir di retret kemarin mengerti hal ini. Waktu Bu Dina membahas tentang mimpi, mimpi dan tidur di hadirat Tuhan ya. Nah, itu yang kemudian mendasari kita tuh, kita mesti mendapatkan visi dari Tuhan ketika kita sedang tidur sekalipun. Karena si iblis bisa saja menanamkan dalam tidur kita hal-hal yang jahat, seolah-olah itu berupa visi dari Tuhan.
Nah, tapi mengapa kok bisa kita lolos? Mengapa kok bisa ke keinginan si jahat itu lolos masuk dalam visi kita? Karena kita keluar sedikit saja dari persekutuan kita dengan Tuhan dengan menumbuhkan keinginan yang sedikit saja dan kemudian itu menjadi satu benang apa namanya ya benang kusut yang kemudian kok kata hamba Tuhan ini kok berbeda dengan apa yang kita dapatkan selama ini ya. Kenapa? Karena kita tidak mendapati dahulu persekutuan dengan Tuhan secara berakar kuat dalam Tuhan. Ini ngomongin bukan soal RTM-nya, FFG-nya. Ini ngomongin soal kita dengan Tuhannya berakar kuat dulu. RTM, FFG adalah wadahnya untuk kita mengenal Tuhan. Berakar kuat dalam Tuhan. Bukan menggantikan peran Tuhan. Jelas teman-teman? Bedanya ya gitu ya. Jangan sampai YouTube dengan segala khotbah-khotbahnya menggantikan Tuhan. Jelas teman-teman bedanya? Jelas ya? Maka nikmatilah berakar kuat dalam Tuhannya hingga kita bisa mengerti kumpulan mana yang ngajak kita ke arah Tuhan dan kumpulan mana yang ngajak kita kepada hal-hal berupa keduniawian termasuk yang tadi itu apa investasi 1 juta jadi 5 juta. Nah itu nggak logis lah. Orang yang investasinya pasti udah kaya duluan. Ini kan mereka cari-cari gini agar mereka lebih kaya dibanding orang-orang yang menginvestasikan itu. Mereka udah dapat kabur pasti yang udah-udah seperti begitu ya teman-teman. Nah, artinya kita mengutamakan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi terlebih dahulu daripada terlibat aktivitas-aktivitas yang belum tentu rohani dan belum tentu membangun keimanan dengan Tuhan. Ini pertanyaan Bu Marta waktu di retret. Saya jawab sekarang lebih jelas. Pastikan kita mengalami ciri-ciri kehidupan Tuhan Yesus. Ya, yang tadi saya bahas ya. Ketika kita mengalami perasaan dan pikiran Tuhan Yesus. Itu yang menjadi landasannya. Kira-kira mengerti ya teman-teman? Dan Bu Marta bisa lebih jelas nih pertanyaannya dijawab pada sore hari ini. Lebih lengkap. Oke, kira-kira begitu. Ada satu pertanyaan lagi mungkin sebelum saya tutup. Silakan. Bu Yohana, silakan. Ya, Pak Doni. Ya. Saya cuma mendapatkan sesuatu ketika Bapak tadi tentang Yusuf dan Maria Ya. ketika menerima Pesan. sesuatu yang pesan yang dari Tuhan melalui malaikatnya itu Ya. untuk menjadi taat. Itu kan memang saya melihatnya begini karena secara manusia kan sulit ya untuk seperti mereka begitu. Tetapi saya jadi ngerti tadi ketika Bapak sampaikan begitu, oh berarti benar secara, kadang kan gini, saya kan sering-sering mendengar tentang ilmu psikologis anak gitu kan. Ternyata dasar dari karakter anak itu kan juga diawali dari ketika ada dalam kandungan ibu Ya. gitu. Dan saya melihat ternyata ketaatan Yesus itu dilatih sejak dia dalam kandungannya saat Maria itu taat ya gitu. Saya tadi dapatnya begitu. Ternyata dari Maria taat itu menghasilkannya ketaatan juga yang ada dalam diri Yesus. Bisa dibayangkan kalau misalnya Maria nggak taat, terus gimana gitu kan? Jadi itu yang ada dalam pemikiran saya tadi. Ya. Dan ternyata memang itu satu konfirmasi bahwa ternyata memang karakter dasar dari anak itu dimulai sejak dalam kandungan dan itu tadi seperti yang Bapak sampaikan itu kayak jelas banget ini loh dasarnya. Dan itu kembali lagi tentang kemarin tentang tema Retnas kemarin apa saya lupa. Regeneration. Iya, itu. Jadi ternyata memang kemarin kan memang saya mendapatkannya secara pribadi bahwa
untuk regenerasi itu dimulai dari kehidupan anak ketika dia di dalam kandungan gitu kan, dan itu diteruskan terus dalam pertumbuhannya melalui orang tuanya gitu. Jadi membangun sebuah regenerasi bukan bukan hanya sekedar ini dimulai ketika sudah dalam pelayanan, ternyata dalam keluarga itu kita ini juga memiliki satu mandat yang dari Tuhan ketika Tuhan memberikan anak-anak gitu dalam hidup kita, itu ternyata kita dibawa untuk masuk mengizinkan rencana Tuhan itu masuk dalam diri anak itu dimulai sejak kita dalam kandungan, dan itu yang harus diwaspadai ketika ibu-ibu sedang hamil gitu, dan beberapa waktu ini kan saya ada beberapa yang sedang hamil dan dalam kehamilannya ini banyak sekali keluhan gitu kan. Ya, salah satunya karena usia gitu kan. Hamil di usia yang sudah 35 ke atas. Jadi kan memang berat ya secara fisik, lelahnya berbeda gitu kan. Terus tingkat emosi yang emosional yang sedang dipacu itu semakin lebih besar gitu, karena kan dengan kondisi-kondisi sekarang ini, apalagi secara keluarga ada yang suaminya nggak bekerja dan sebagainya, jadi pemikirannya itu masuk di situ, bahkan sempat cerita kalau nggak siap gitu dengan hadirnya anak yang dia kandung gitu. Dari situ saya ngerti ternyata ini sebenarnya mandat Tuhan yang sangat besar itu tidak dimulai ketika kita sedang dalam satu pelayanan, tapi ketika kita sedang dalam proses diberikan anak, dimulai dari kandungan, dan itu sangat-sangat penting sekali untuk dipahami bahwa kehamilan itu sesuatu yang sangat riskan gitu kan untuk pertumbuhan anak. Dan hari-hari ini memang saya pribadi sedang terus dibawa Tuhan untuk terus mendeteksi apa sih yang membuat karakter-karakter anak ketika tumbuhnya kok begini. Ada kan bagian-bagian yang miss, ada bagian-bagian yang kok nggak sesuai gitu. Tapi ternyata semua itu dari buah gitu. Buah dari saat ada dalam kehamilan, ada dalam fase-fase dari umur 1 tahun sampai 5 tahun, 6 sampai 12, dan itu hilang. Mana dia? Kemana nih Bu Yohana? Kayaknya ketendang sinyal. Oke, sambil menunggu tes. Nah, udah ada masuk lagi. Halo, Ibu Yohana. ya Pak Doni, maaf, sinyal ketendang. saya hilang tadi. Iya. Iya. Apa? Saya maafkan. Jadi saya sendiri pun juga mengecek diri saya sendiri, kenapa masa muda saya dulu pernah mengalami pemberontakan yang begitu besar, dasarnya ada buahnya begitu kan. Itu, dan sekarang kalau misalnya sampai ada turunannya, misalnya anak saya muncul pemberontakannya, oh berarti ini yang harus saya putus ini, karena ada buah-buahnya di sini. Jadi ini yang sedang saya telusuri sampai hari ini, dan nyambung sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Itu aja sih Pak, terima Terima kasih Bu kasih. Yohana. Tepuk tangan buat Bu Yohana, semangat. Oke. Nah, mungkin ini saya perdalam lagi ya. Efesus 5:31. Silakan dibaca oleh siapa yang belum baca? Bu Marta belum baca ya, Bu Marta ya, silakan. Iya Pak, terima kasih. Terima kasih. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Amin. Nah, teman-teman, dosa diawali dengan adanya perbuatan yang salah
pikiran yang salah, visi yang salah yang didapati oleh manusia pertama di Taman Eden. Dan Tuhan pulihkan juga yang pertama kali, ya, ketika Ia hadir sebagai manusia di bumi ini, dan kemudian Dia memulihkan manusia itu sendiri dengan rohnya. Dan peran serta pertama kali yang Ia hidupkan, yang pertama, dalam institusi apa yang Ia hidupkan? Keluarga, suami istri. Yang puji Tuhannya, Maria dan Yusuf yang tadi kita bahas, ternyata mereka mendapati bahwa mereka dipercaya untuk menurunkan Mesias ke dalam bumi ini sebagai Mesias yang dalam wujud manusia jasmania yang ilahi, ya. Untuk apa sih sebetulnya Tuhan datang sebagai manusia? Banyak. Di antaranya adalah bagaimana Allah memulihkan keluarga. Lewat apa? Nah, saya mau jelaskan ini dengan pendalaman yang lebih dalam dari sebelumnya, ya. Sesuatu yang ilahi yang besar, luar biasa, mengapa Tuhan Allah tanamkan ke dalam debu tanah? Sesuatu yang ilahi yang besar, yang Ia berikan kepada debu tanah, yang kemudian itu hidup jadi Adam, jadi manusia pertama. Kalau kita sekarang menilai di zaman ini, pada masa ini sekarang kita ya hidup ya, kok bisa Tuhan percayakan ini semua kepada kita yang masih belum layak dipercaya, yang kemudian masih kedagingan, yang masih punya banyak ketakutan, doa-doa juga masih kurang bagus gitu ya. Tuhan nggak pedulikan itu kok. Tuhan pedulikan apa? Kita semua ini layak untuk menerima anugerah, pengampunan, serta pemulihan. Bahkan sesuatu yang ilahi itu kemudian hadir dalam satu daging. Dan Tuhan memandang perlu perkawinan karena perkawinan itu adalah gambaran hubungan Dia dengan jemaat. Sedekat itu. Maka yang pertama kali saya bilang, hati-hati memilih jodoh. Ya kan udah pada menikah sekarang ya, ya sudah ya, terima aja jodohnya dari Tuhan. Tapi ingat ini, satu daging ini, persekutuan kita dengan orang yang kita kasihi ini, itu adalah persekutuan yang menggambarkan Kristus dengan jemaat. Secara pribadi, kita mungkin bisa menyembah secara pribadi ya, tapi kelak kita akan menyembah dalam satu tubuh daging, suami istri, dalam roh kebenaran, oleh kasih Kristus menyembah bersama dalam keluarga. Suami dan istri adalah sama-sama hamba. Baik suaminya mungkin tidak berperan terlalu besar dalam pelayanan buat Tuhan, tapi yang menjadi pokok pikirannya adalah seperti Yusuf yang melindungi Maria. Yusuf mungkin hidupnya nggak terlalu lama dibanding Maria ya, tapi Yusuf melindungi Maria dari setiap mungkin kebimbangan hidupnya selama dia mengandung Yesus. Selama dia mungkin goyah karena mengandung. Ya mungkin kita nggak tahu ya. Perempuan-perempuan di sini yang ketika mengandung baperan, hampir semua baperan bukan? Mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan bukannya? Pinggang sakit, tidur nggak enak, bahkan ketika 9 bulan pertama ketika habis lahiran, tidur kita kan kacau betul. Kita yang saya emang enggak lah. Laki-laki mana ngerti yang beginian ya. Tapi saya mau ngerti semuanya yang beginian. Kenapa? Karena yang paling penting adalah perempuan-perempuan itu perlu ditudungi oleh suaminya. Perlu dilindungi oleh suaminya dalam berbagai hal, berupa perasaan-perasaan yang berkecamuk pun. Mereka perlu dilindungi. Dan satu hal, kalau suamimu nggak bisa, suamimu harus bisa, ya harus bisa menerima semuanya itu dari Tuhan. Mau nggak mau. Kalaupun belum berfungsi dengan tepat, yuk ikuti langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah lihat ini. Ini ya. Ini kita sudah belajar tadi. Nih, peran ibu dalam keluarga Allah itu besar banget loh. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Kan tadi udah ya. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Maria menganggap ini semua layak untuk ia terima. Karena ia adalah seorang hamba di mata Tuhan. Jadilah menurut apa yang kau katakan itu baik.
terjadi. Nah, ketika besar 12 tahun Yesus itu hilang. Hilang selama 3 hari. Dan diketemukan di bait Allah. Orang tuanya, Yusuf dan Maria, bilang, terutama Maria ya, mengapa kamu meninggalkan kami? Mengapa nggak bilang-bilang di sini? Jawab Yesus, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapa? Tetapi mereka, Yusuf dan Maria, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Lalu Yesus pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini perhatikan baik-baik teman-teman. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Bayangkan Yesus mungkin mempunyai sikap yang mengerti, yang kita mengerti sekarang, bahwa ia telah mengenal siapa Bapak Sorgawi, Bapaknya itu. Apakah dia tetap memahami ini Yusuf ini bukan bapaknya? Mungkin tahu ya, mungkin. Tapi kok ia mau tetap dalam asuhan mereka? Mungkin Roh Kudus udah bilang kepada Yesus, kamu tuh Mesias, kamu tuh hendak menyelamatkan umat manusia. Tapi ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Mungkin saya mau bilang gini, mungkin ada banyak hal-hal yang dipercakapkan dan kita nggak mencatat ya, dipercakapkan di antara Yesus dengan Maria seperti apa yang terjadi di bayi suci. Tapi bagaimana sikap seorang ibu dalam hal ini? Menyimpan perkara-perkara itu dalam hatinya. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Seorang ibu ketika disakiti anaknya gimana ketika? Ingin berontak, bukan? Aku menyesal, mama menyesal melahirkan kamu. Kalau ada yang omongan gitu pernah ya. Mungkin 90% ibu-ibu pernah bilang begitu. Menyesal punya anak seperti kamu. Menyesal punya anak. Kalau gini nggak usah punya anak. Gitu, mungkin terpikir teman-teman. Tapi Maria menyimpan perkara itu tetap di hatinya. Gak terucapkan apapun itu. Mungkin bentuk-bentuk perlakuan anaknya yang tidak dia terima. Tapi ya menyimpan itu. Karena ini ada fungsi yang harus dijalankan oleh Yesus sebagai Mesias. Fungsi ibu apa? Mengontrol anak ini agar tetap baik. Tapi ini Yesus punya tugas dari bapaknya loh. Mungkin si Marianya bilang, ini kan melanggar perintah orang tua. Tapi kan Yesus punya koridor sendiri dengan bapaknya. Tapi Yesus tidak menyimpang untuk tidak menghormati orang tua jasmaninya. Tidak. Ketika ia mati di kayu salib, sebelum ia mati, apa yang ia pesankan kepada Yohanes? Ia percayakan Yohanes untuk menerima Maria, ibunya, dalam rumah. Ini ayat. Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya itu, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia dalam rumah. Jadi Yesus memperhatikan Maria sungguh-sungguh. Meskipun Maria ini bukanlah ibu yang secara apa namanya ya. Memang Yesus dikandung Roh Kudus, tapi penitipan dia dalam rahim Maria ini ada satu bentuk hubungan yang indah yang mungkin kita hadapi bukan cuma sekedar ibu dan anak, tapi ini lebih dari sekedar relationship ibu dan anak, tapi lebih dari itu. Mengandung arti kata apa? Selain mengandung relationship bahwa itu ibu dan anak, tapi mereka berdua adalah hamba Allah. Mengertikah itu teman-teman? So, kita mungkin punya satu keinginan yang besar kepada anak kita, tapi ingat kita ini hamba Allah juga, sama seperti anak kita ini. Seorang ibu mesti menyimpan perkara-perkara banyak di hatinya dan mencurahkannya kepada Tuhan. Karena yang paling utama terdepan anak-anak kita adalah Tuhan. Betul? Percayakah kita itu? Percayakan pada Tuhan ya teman-teman. Nah, kemudian yang terjadi setelah kemudian kita belajar tentang sikap seorang ibu yang menyimpan banyak perkara di hatinya dan mencurahkannya kepada Roh Kudus, apa yang kemudian yang kita mesti pelajari? Fungsi ibu dalam keluarga Allah. Ya. Nih. 1 Timotius 2:12. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar,
dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Paulus memberikan pengajaran. Perempuan tidak boleh mengajar. Perempuan tidak boleh jadi gembala. Perempuan tidak boleh memberikan perintah. Hendaklah ia berdiam diri. Sama dengan yang tadi. Perempuan seperti Maria menyimpan itu perkara dalam hatinya. Ada alasannya. Mengapa? Ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Karena perempuan banyak tergoda, banyak jatuh ke dalam dosa karena tidak dilindungi oleh suaminya, tidak dilindungi oleh penedungnya. Tapi yang terjadi adalah, tapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Mengapa? Karena anak yang dilahirkan dari perempuan yang takut akan Tuhan, yang banyak menyimpan perkara di hatinya dan hanya kemudian membiarkan dia menjadi hamba Allah karena kasih Tuhan. Ia akan diselamatkan karena melahirkan anak-anak rohani. Anak-anak yang hendak menjadi hamba Tuhan luar biasa. Asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Ayat 15, teman-teman perhatikan ini. Bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. As simple as tidak banyak bicara, tapi banyak berdoa, banyak berharap pada Tuhan, dan kemudian Tuhan ubahkan semua situasi hati kita. Karena jujur teman-teman, perempuan-perempuan dimanapun pasti bergejolak dalam perasaannya, dalam kondisi apapun. Tapi banyaklah kemudian kita berharap sama Tuhan dan meminta Roh Kudus mengambil alih peran kita sebagai ibu. Kita sedang melahirkan anak-anak rohani. Kita sedang meregenerasi generasi selanjutnya oleh pelayanan Tuhan lewat hidup kita, para ibu-ibu hebat di FFG. Tepuk tangan buat ibu-ibu FFG pada sore hari ini. Gimana teman-teman? Jelas ya, ibu-ibu sekarang di FFG ini harus menerima panggilan yang luar biasa ini. Seperti Maria, seperti yang tadi diceritakan. Luar biasa ya. Gimana ibu-ibu diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini? Ya, Amin, amin, Pak. Pak. Amin, amin, amin. Oke, kita akan lanjutkan nanti di hari Sabtu. Mudah-mudahan masih ada waktu sampai dengan pertengahan Desember ya, dan tidak ada halangan karena bulan Desember udah banyak kegiatan nih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita masih bisa lakukan FFG Sabtu ini lagi ya. Oke, sampai di akhir acara teman-teman, sebelum kita akhiri, ada yang diberkati dengan pesan Tuhan hari ini. Silakan 2 menit sebagai penutup, 2 menit saja ya. Kita akan tutup segera. Siapa yang mau bagikan berkat apa yang didapatkan hari? Oh, siapa yang mau bagikan ini? Ibu Mundi atau Bu Monika atau siapa? Silakan. Satu orang saja, 2 menit. 1, 2, di Bu Mundi bisa? Bu Monika, Pak, itu gantian, Pak. Bu Monika. Mana? Bu Mundi kok. Nanti Bu Monika hari Sabtu. Bu Monika nanti ada lagi jam 9. Bu Monika atau Bu Mundi silakan sweet. Saya lagi ada tamu, Pak. Bu Mundi itu ada tamu katanya. Silakan Bu Monika lanjutkan tamunya. Bu Mundi mau bagikan Saya aja, sesuatu? Pak. Bu Marta silakan. Oke, tepuk tangan Bu Marta. 2 menit ya. Iya, iya, saya sangat terberkati sekali walaupun sambil ini. Terima kasih, Pak. Jadi ternyata ya ini menjelang Natal juga kita sebagai perempuan, terutama ibu-ibu di FFG, makinlah kita berdiam diri, berdoa, taruh kekhawatiran kita, ketakutan kita akan masa depan yang dengar kata orang begini begitu, kita taruh dalam Tuhan, kita bawa dalam Tuhan. Dan pasti ternyata Tuhan akan buat indah pada waktunya. Yang nggak kita pikir juga kita seperti ini juga itu semua karena Tuhan yang beracara dalam kita. Terima kasih, Pak. Sangat terberkati. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Tuhan memberkati juga Bu Marta dan teman-teman yang lain sebelum kita. Amin, Pak. Mari kita akhiri dengan doa ya. Yuk kita doa. Bapak Surgawi, terima kasih akan setiap perkumpulan, setiap fellowship, setiap curahan hati, setiap perkataan kami yang Engkau timbang sendiri dan yang Engkau saring sendiri dalam hati kami hingga yang keluar dari mulut kami adalah ucapan syukur, pengagungan dan kemuliaan akan nama-Mu. Terima kasih Bapak akan setiap hal yang baik yang kami terima sepanjang kami di FFG ini. Mohon Bapak Engkau yang terus-menerus kerinduan-Mu dalam hati kami, agar kami hanya menyuarakan isi hati serta kerinduan-Mu saja.
dan bukan berdasarkan dari ketakutan, dari kecemasan, atau bahkan kebimbangan dan keraguan-raguan kami. Maka Roh Kudus silakan kau ambil alih kami semua dengan hati Kristus yang menjadi terang dunia dalam hati kami. Hingga kami mempunyai terang yang berbeda dengan dunia ini, bahkan kami bersama-sama dengan Tuhan sanggup menerangi kegelapan dimanapun kami berada. Maka kami berkati pasangan hidup kami berkati keluarga kami berkati anak-anak kami berkati pelayanan kami berkati perjalanan tangan yang diupayakan oleh keluarga kami berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus menjadi satu berkat pemulihan bagi kami semua, berkeluarga, berumah tangga, dan kami hidup bergenerasi menurunkan anak-anak rohani dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih Bu Levina, Bu Made, Bu Marta, Bu Mundi, Bu Monika, Bu Yohana. Sampai jumpa di hari Sabtu. Terima kasih Pak Juni. Terima kasih. Selamat pagi, selamat Sehat malam. selalu. Terima kasih Pak Selamat Doni. pagi. Selamat pagi, Terima Beri. kasih. Selamat Tuhan pagi. berkati. Selamat berkati semuanya. Sehat selalu. Sampai Sabtu. God bless you all.